Pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk mahir dalam memainkan perannya di kelas. Ada berbagai metode pembelajaran yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi peserta didik. Salah satu metode yang dapat dipilih yaitu metode diskusi. Diskusi sebagai metode pembelajaran adalah proses pelibatan dua orang atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, dan saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah, sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka. Pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi memberikan kesempatan peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Silahkan duduk. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doanya? Ya, David, silahkan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran lagi, kita menyanyi dulu ya. Sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Silakan duduk. Bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Temannya? Lengkap. Alhamdulillah lengkap. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu kita mempelajari apa? Ya, David lagi. Silakan David. Minggu lalu materinya tentang praktik tari Japin Banjar, Bu. Ya, minggu lalu kita sudah mempraktikkan ragam gerak tari Japin Banjar. Nah, untuk hari ini materi kita masih berhubungan dengan materi minggu lalu, yaitu hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi, bentuk dan jenis tari kreasi. Nah, tari kreasinya itu adalah pengembangan dari tari Japin Banjar tersebut. Ada yang tahu mungkin kita akan mempelajari apa hari ini tarinya? Belum tahu ya. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang fungsi, bentuk, dan jenis tarinya itu adalah tari Trikalan. Nah, setelah kalian mempelajari fungsi, bentuk, dan jenis tari kreasi hari ini, selain mampu menganalisis dan menyimpulkan fungsi, bentuk, dan jenisnya, kalian nanti akan bisa mengelompokkan tarian yang sudah kalian kenal. Kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu nanti kalian akan mempelajari yang pertama, menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan fungsi, teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai iringan. Yaitu indikator pencapaian kompetensinya ialah menganalisis fungsi, bentuk, dan jenis tari kreasi. Yang kedua adalah menyimpulkan fungsi, bentuk, dan jenis tari Trikalan. Ada sebuah video, nanti kalian silahkan mengamati video ini, terus cari informasi yang kalian dapatkan. Sudah siap untuk belajar? Siap. Niko, apakah sudah siap? Alhamdulillah siap. Setelah kalian mengamati video tersebut, informasi apa yang kalian temukan? Ada yang bisa menjawabnya? Silahkan. Saya, Bu. Ya. Menurut saya, tari yang ada di video itu adalah tari tradisional dari Kalimantan Selatan, yaitu tari Trikalan. Tari tradisi yang ada di namanya tari Trikalan. Ya, terima kasih Maulida. Selanjutnya mungkin ada lagi? Saya, Bu, Niko.
Tari Tirik Lalan merupakan tari yang ditarikan secara berpasangan, dan dalam video tersebut bisa diketahui bahwa si penari laki-laki berperan sebagai raja dan penari perempuan sebagai permaisuri. Iya, jadi terima kasih Niko, silakan duduk. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian kelompok menjadi 3. Nah, jadi silakan dibagi sendiri, boleh 3 sampai 4 orang. Dan silahkan duduk sesuai kelompoknya. Yang pertama yaitu fungsinya ada sebagai upacara. Kalau ada yang pernah melihat tarian yang ada puja-pujanya yang memuja apa itu? Dewanya. Nah, itu yang disebut dengan fungsinya sebagai upacara. Yang kedua ada sebagai sarana hiburan. Bisa dibaca nanti untuk kelompok 1 dari kelompok Niko ya. Kelompok 1, kelompok 2 kelompoknya Randi, kelompok 3-nya kelompok David. Kelompok 1 mencari poin 1 dan 2, sama kelompok 2 itu mencari poin yang nomor 3. Kemudian kelompok 3 itu poin nomor 4. Nah, silahkan didiskusikan kelompoknya. Berarti poin yang pertama mencari secara umum, baru yang kedua ke tari Tirik Lalan. Ya. Bagaimana kelompok Randi? Nama kelompoknya? Tari Baksa Kembang. Baksa Kembang. Ya, Baksa Kembang. Terus tulis nama anggotanya. Poin nomor 3 soalnya sinopsis. Nah, sinopsis. Terus poin nomor 4 soalnya menyimpulkan tari Tirik Lalan. Oke. Kemudian nanti materinya boleh diakses juga di linknya yang sudah Ibu bagikan. Nah, kita diskusikan 5 menit ya. Ibu beri waktu 5 menit. Berarti fungsi tari Tirik Lalan sebagai sarana hiburan. Sebagai sarana hiburan. Terus sekarang apakah berubah seiring perkembangan zaman atau waktu? Sebagai apa? Pertunjukan. Terus bentuknya tari, bentuk dan jenisnya? Tari kreasi aja ya. Tari Tirik Lalan, Tirik Lalannya? Sebagai Hiburan. Apakah berkembang waktu dan zaman berubah juga? Sebagai sarana pertunjukan. Iya. Bentuk dan jenisnya tari kreasi. ya. Alasannya? Perkembangan dari Japin Baja. Oh ya, beberapa geraknya ya. Ya. Nah, nanti boleh ditulis. Yang lain boleh menghadap ke depan untuk memperhatikan temannya yang sedang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin 1, menganalisis fungsi, bentuk, dan jenis tari akan dijelaskan oleh Azira. Fungsi tari ada 3, sebagai upacara, sebagai sarana hiburan, dan sebagai sarana pertunjukan. Bentuk dan jenis tari ada 3, tari rakyat atau daerah, tari klasik atau keraton, dan tari kreasi. Tari Tirik Lalan awalnya sebagai sarana hiburan, akan tetapi seiring berjalannya waktu, tari Tirik Lalan juga berfungsi sebagai sarana pertunjukan. Bentuk dan jenis tari Tirik Lalan termasuk tari kreasi. Tari Tirik Lalan merupakan perkembangan dari tari Japin Banjar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanggapi? Ya, silakan Ana. Saya dari perwakilan kelompok Baksa Kembang ingin menanggapi kelompok Radep Rayu tentang fungsi, bentuk, dan jenis tari Tirik Lalan.
Menurut saya, tari tirik lalan adalah tarian yang bertemakan pergaulan. Tari tirik lalan juga menggambarkan seorang raja yang sedang babujukan, atau dalam bahasa Banjar yang berarti merayu sang permaisuri agar diizinkan pergi berburu maupun suatu urusan. Sedangkan bentuk dan jenis tarinya termasuk ke dalam tari kreasi dan merupakan pengembangan dari tari Japin Banjar. Saya ingin menanggapi dulunya sebagai sarana hiburan dan pertunjukan. Salam. Terima kasih, tepuk tangan untuk Niko. Nah, jadi secara umum fungsi tari itu ada 3. Yang pertama sebagai upacara dulu, habis itu ada sebagai sarana hiburan, yang terakhir pertunjukan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu? Iya, silahkan. Siapa namanya? Lisa. Oh, Lisa. Ya, silahkan Lisa. Izin bertanya, Bu. Ya. Tari Babangsai adat Dayak itu termasuk tari fungsi sebagai apa? No, ya. Nah, apakah ada yang tahu tari, kata Lisa, tari Babangsai adat Dayak itu termasuk fungsi tari apa? Fungsi ya tarinya fungsinya sebagai apa? Ada yang tahu? Saya Bu Nita. Menurut saya, tari Babangsai itu termasuk sebagai fungsi tari upacara karena dalam gerakan tari tersebut terdapat unsur magis. Biasanya, tarian ini mengiringi upacara adat tertentu untuk upacara pemanggilan roh leluhur suku asli di sana. Iya, terima kasih. Nah, betul. Yang dijelaskan temannya tadi itu sangat betul, makanya tadi Ibu ada menyebutkan tari sebagai upacara itu yang memanggil roh-roh itu tadi yang memuja-muja. Nah, itu contohnya adalah tari Babangsai. Ada lagi yang tari adat Dayak yang lain, mungkin ada apa? Setelah ini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Menurut saya, pada pembelajaran seni budaya pada hari ini, kami belajar tentang fungsi, bentuk, dan jenis tari kreasi. Yang pertama, fungsi. Fungsi terbagi menjadi 3, yaitu tari sebagai upacara, tari sebagai hiburan, dan tari sebagai sarana pertunjukan. Pada awalnya, tari tirik lalan berfungsi sebagai sarana hiburan. Akan tetapi, seiring berjalan waktu, tari tirik lalan juga berfungsi sebagai sarana pertunjukan. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, materinya mudah dipahami, dan berdiskusinya sangat menyenangkan. Dari diskusi kita hari ini sangat menarik sekali ya. Kelompoknya sudah sangat memahami semuanya. Ibu akan mengapresiasi kelompok yang sangat tepat jawabannya itu adalah kelompoknya Niko. Ya, sangat jelas. Ya, tepuk tangan. Materi yang disampaikan juga sangat mudah dipahami. Ya. Terus untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang nilai estetis tari tirik lalan. Jadi di rumah jangan lupa dibuka kembali video tarinya yang sudah Ibu bagi melalui link di grup WA-nya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa dulu lagi ya. David, silahkan memimpin. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, bisa diterapkan sehari-hari. Jangan sampai habis pembelajarannya habis juga ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin.